Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Wahida Uziza Rahma dari kelas PBS 6H. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen bisnis yang terkait dengan ALKO. Sebelumnya, mari kita simak penjelasan mengenai ALKO. ALKO merupakan suatu wadah atau tempat untuk menampung kebersamaan proses manajemen untuk mencapai keberhasilan tujuan keseluruhan bank. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dan tujuan dari ALKO. Yang pertama, ALKO membantu untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh bank. Yang kedua, menentukan kebijakan pengarahan dan pengalokasian dana. Yang ketiga, memperkirakan target dan kebutuhan kredit dan sumber-sumber dana. Yang keempat, mengevaluasi kewajiban-kewajiban bank, memantau laba bank yang telah dicapai. Dan yang keenam, membuat kebijakan dan memonitor posisi likuiditas. Selanjutnya, ALKO juga membuat kebijakan dan memantau posisi modal bank. Kemudian selanjutnya ada unit support ALKO. Organisasi ALMA dalam satu bank terdiri dari Asset Liability Committee atau yang biasa disebut dengan ALKO, ataupun unit organisasi yang lain yang memiliki hak resmi yang sama dengan ALKO, serta ALKO Support Group atau ASG. Nah, anggota-anggota dari ALKO tersebut terdiri dari yang pertama, pimpinan paling tertinggi di bank yaitu direksi. Kemudian ada pimpinan unit kerja operasional serta unit kerja yang memiliki ikatan dengan tugas ALMA, semacam treasury, kredit, teknologi, serta financial control. Kemudian selanjutnya ada anggota dari ASG. Yang pertama ada kelompok manajer handal ataupun analis yang secara penuh tugasnya merupakan menolong ALKO. Banyaknya anggota ASG bergantung pada besar ataupun kecilnya bank serta kecanggihan infrastruktur yang terdapat di dalamnya. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis ALKO. Yang pertama ada aset fisik atau physical asset seperti properti, gedung, kendaraan operasional, dan alat tulis kantor atau ATK. Yang kedua ada financial asset. Contohnya seperti simpanan dana tunai atau deposito, kepemilikan saham, reksadana, atau obligasi surat utang. Yang ketiga ada manusia skill labor asset seperti karyawan dan tenaga ahli yang teruji sesuai di bidangnya. Kemudian ada manajemen atau direksi sebagai pengelola organisasi dan pengambil keputusan. Kemudian yang selanjutnya ada data, informasi, dan pengetahuan yang terkelola atau manage knowledge asset. Aset yang memiliki nilai untuk kelangsungan perusahaan, di mana aset informasi dapat berupa data elektronik maupun fisik. Yang kelima, ada aset tak berwujud atau intangible asset. Misalnya seperti budaya, organisasi, hak cipta, hak paten, dan merek dagang. Aset yang dapat diperhitungkan nilai komersialnya secara langsung, seperti hak cipta, hak paten, dan merek dagang. Kemudian selanjutnya ada kebijakan bank yang dibuat oleh ALKO. Yang pertama ada kesenjangan likuiditas. Pengelolaan risiko likuiditas terutama di cash flow bertujuan untuk yang pertama pengoptimalan pendapatan. Yang kedua untuk mencegah kerugian ketersediaan dana demi memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah dijanjikan tepat waktu dalam kondisi apapun. Yang ketiga, untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal dengan meminimumkan dana yang menganggur, tetapi tetap memperhitungkan kecukupan likuiditas yang akan jatuh tempo atau mature. Kemudian selanjutnya ada tingkat suku bunga atau interest rate. Nah,
Manfaat pengelolaan resiko interest rate ini dalam perbankan yaitu yang pertama untuk meningkatkan pendapatan bersih dari bunga atau net interest income, dan kemudian nilai keekonomian dari kepemilikan. Yang ketiga ada pasar modal. Selanjutnya ada valuta asing. Nah, pengelolaan valuta asing ini tujuannya untuk mengoptimalkan pendapatan dan mengurangi resiko yang berhubungan dengan kerugian akibat perubahan dari kurs valuta asing. Selanjutnya ada pendanaan dan manajemen modal. Hal ini mempertimbangkan kebutuhan modal jangka pendek dan jangka panjang, serta harus dikoordinasikan dengan strategi keseluruhan dan siklus perencanaan perusahaan atau bank. Biasanya jangka waktunya 2 tahun. Kemudian ada kredit. Fungsi ini juga untuk mengelola dampak dari seluruh portofolio kredit, termasuk uang, investasi, dan pinjaman pada neraca. Nah, demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.